Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan aplikasi Android yang telah saya buat, yang bertemakan berita, yang komponen utamanya itu menggunakan constraint layout. Jadi pada pembuatan aplikasi ini dimulai dari pembuatan layout toolbar seperti ini. Dalam layout toolbar dibagi menjadi dua komponen, yakni pada bagian linear layout dan juga text view. Linear layout ini khususnya untuk bagian persegi di dalam toolbarnya, ya ini seperti ini, yang warna abu-abu. Pada pengaturan tersebut, orientationnya ini vertikal agar suatu toolbar dalam aplikasi tersebut itu dikhususkan untuk penglihatan dari perangkat bergerak yang vertikal seperti ini. Lalu layout width-nya itu match parent dan layout height-nya itu wrap content, agar ukuran dari suatu persegi di dalam toolbarnya itu pas di dalam tampilan layar handphone kalian. Lalu kalau dari background, saya menggunakan warna abu-abu. Bisa di custom melewati kotak yang di dalam sini tanpa perlu input kodenya, mulai dari merah, hijau, biru, ungu. Lalu pada bagian selanjutnya yakni komponen text view. Nah, text view ini asalnya dari resource file strings.xml. Dalam resource file di sini, yakni app name-nya ini adalah Ngawi Times. Bisa dilihat di tampilannya, yakni Ngawi Times. Selanjutnya itu kalau layout width-nya itu match parent dan layout height-nya wrap content untuk ukurannya. Lalu padding dan text size-nya itu juga termasuk ukuran, yakni 16 dan 24, 16 dp dan 24 sp. Menggunakan warna putih dan alignment text-nya center. Bisa dilihat dari tampilannya, center. Di sini kita berada di bahan utama kita, yakni activity main. Di sini terdapat bagian head di sini yang didapatkan dari ID main activity di sini. Fungsi utama dari bagian activity main ini untuk mendefinisikan seluruh tata letak halaman suatu berita yang dapat digulir, termasuk toolbar yang sudah dijelaskan di penjelasan sebelumnya. Pada baris kedua ini terdapat Android dx.constraintlayout.widget.constraintlayout. Ini adalah layout utama yang paling serbaguna. Bagian ini bekerja dengan mengikat atau bahasanya itu constraining posisi elemen satu sama yang lain atau ke tepi layar. Berbeda dengan linear layout yang sifatnya itu kaku. Constraint layout sendiri memungkinkan penempatan elemen yang sangat fleksibel. Lanjut pada bagian komponen include, tag ini merupakan kunci modularitas. Alih-alih menyalin ulang kode layout toolbar.xml seperti ini, tag include ini memungkinkan untuk dimasuk ke dalam layout utamanya. Seperti pada baris ini baris yang paling krusial. Di baris ini ID/toolbar ini memanggil layout toolbarnya. Lanjut ke komponen selanjutnya, yakni komponen yang paling utama dalam activity main ini, yakni scroll view. Elemen ini adalah wadah yang memuat konten
di dalamnya yang bisa di-scroll secara vertikal di dalam suatu perangkat yang memuat isi konten yang berupa paragraf teks yang isinya berita. Lebar dan tinggi dari scroll view diatur menjadi 0 dp atau disebutnya itu match parent atau match constraint. Ini bekerja agar bersama dengan constraint app, layout, constraint top to bottom off, sama dengan add id/toolbar dan app layout underscore constraint bottom underscore to bottom off, sama dengan parent. Constraint ini efektif merenggangkan scroll view agar mengisi seluruh ruang vertikal antara bagian bawah toolbar dan bagian bawah layar yang agar mencegah overlay. Selanjutnya kita masuk ke dalam konten utama dari scroll view. Pada bagian Android di x.constraintLayout.widget.constraintLayout, di dalam scroll view ini kita menggunakan constraint layout lagi, tingginya diatur wrap content dan width-nya itu adalah match parent. Menempatkannya di bagian paling atas layout dalam scroll view. Bagian selanjutnya yakni di bagian image view. Image view ini menampilkan gambar dari berita dengan lebar 0 dp atau match constraint. Dengan constraint itu ke tepi layar, jadi pas. Kalau dilihat dari tampilannya ini, jadi pas di antara tampilan ke kanan ke kiri. Pada bagian atas pada toolbar dan bawahnya itu adalah konten utamanya. Selanjutnya, jadi intinya kalau top to top off itu size-nya itu parent, pas nempel dengan toolbar yang menempatkannya di bagian paling atas layout dalam scroll view. Bagian selanjutnya ini adalah text view. Di sini terdapat dua text view, yakni text view untuk judul dan text view untuk isi dari beritanya. Kedua text view tersebut diikat ke elemen di atasnya menggunakan app.2 layout underscore constraint top to bottom off untuk memastikan aliran konten yang berurutan dan teratur. Bagian selanjutnya ini adalah bagian guideline. Di sini adalah garis bantu virtual yang tidak terlihat atau invisible. Jadi guideline ini fungsinya untuk membantu membagi layout menjadi beberapa bagian. Di sini app.2 layout underscore constraint guide begin diatur dalam angka 206 dp. Menciptakan garis vertikal dengan jarak 206 dp. Ini maksudnya 206 dp itu adalah jarak dari sisi kiri yang berfungsi sebagai pembagi untuk tombol navigasi. Jadi di sini maksudnya jadi di sini terdapat semacam guideline. Ini maksudnya ini maksudnya di bagian kanan ini terdapat guideline yang di sini ada guide bar di sini. Ini fungsinya dalam menambah. Di sini adalah struktur dari guideline-nya. Komponen yang paling terakhir yakni adalah kedua button. Terdapat dua button di sini adalah button next dan juga button previous. Button next ini adalah memencet tombol untuk melanjutkan ke halaman selanjutnya ke sisi kanan. Sementara kalau button previous itu berfungsi untuk menggeser tampilan berita atau isi berita ke kiri atau ke bagian sebelumnya. Kedua button ini diposisikan menggunakan guideline yang sudah dibuat. Keduanya memiliki lebar 0 dp dan diikat ke guideline serta tepi layar memastikan ukurannya proporsional dan ada sedikit ruang di antara keduanya.